Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku akan sharing pengalaman glamping kami di daerah Cisarua Puncak Bogor. Glampingnya itu bernama The Batu Layang Glamping Ground. Selain glamping, di satu area yang sama itu terdapat kafe, namanya Cafe Sanubari. Tanpa berlama-lama, ikuti ya keseruan kami ketika kami glamping di The Batu Layang Puncak. Dan ini kita sudah sampai di area glampingnya setelah bermacet-macet ria di daerah puncak. Kita pikir itu kita berangkat pas weekend. Kita tuh pergi Senin kemarin dengan harapan tidak akan bertemu dengan kemacetan di daerah puncak. Ternyata tetap ya, yang namanya puncak selalu saja macet. Jadi lumayan ya, kita itu berangkat dari rumah sekira pukul setengah 8 pagi dan sampai di daerah atau di area glampingnya itu pukul 1 atau setengah 1 siang. Kurang lebih 5 jam ya dari Jakarta ke Cisarua karena memang macet sekali di daerah puncaknya. Sekarang kita mau check-in dulu. Sebenarnya check-innya tuh pukul 2 siang nanti. Karena kita sampai lebih awal jam 1 siang, makanya kita mau ke gazebo dulu untuk makan siang. Kebetulan kami itu tidak sempat untuk sarapan sebelum berangkat ke sini. Untuk akses jalan menuju glamping ini tuh sudah aman ya, sudah diaspal semua, sudah bagus. Tidak ada jalan yang rusak atau jalan yang berbatu-batu. Paling namanya juga jalan di daerah gunung ya, ada turun naiknya, ada tanjakan yang benar-benar tanjakannya tuh tajam banget, tanjakannya tinggi sekali. Jadi pastikan kendaraan teman-teman tuh dalam kondisi sehat sebelum naik ke sini. Dan begitu kita sampai di area glampingnya, Masya Allah, kita tuh langsung disuguhkan oleh pemandangan yang bener-bener bikin mata dan pikiran kita tuh segar, bikin hati tenang, bikin damai. Tadi itu begitu masuk di apa tuh namanya? Begitu kita masuk di pagar ya, area depannya itu, kita itu langsung ketemu sama aliran sungai yang bersih, yang jernih, ada batu-batuan besar, terus juga ada Cafe Sanubari. Jadi itu wilayah glampingnya itu ada di belakang Cafe Sanubari. Kita sudah selesai makan siang dan ini kita mau sholat zuhur dulu. Musolanya itu ada di lantai 2 di area Cafe Sanubarinya. Ini aku sengaja ya, sepanjang video ini aku tidak akan mematikan suara asli dari video ini. Jadi yang terdengar seperti suara gemerusuk air itu sebenarnya adalah suara aliran air sungai yang memang kebetulan sangat dekat dengan area glamping dan juga area kafenya. Ini kita mau naik dulu ke lantai 2 untuk sholat. Teman-teman bisa ambil wudhu di atas, itu disediakan satu keran untuk ambil wudhu, atau kalau misalkan teman-teman mau ambil wudhu di bawah juga bisa. Dan ini sekalian ya aku spill tipis-tipis bagaimana kondisi di atas lantai atau di lantai 2 Cafe Sanubarinya. Kafenya nyaman banget ya, dari atas ini kita bisa melihat ke area glampingnya di bawah, juga bisa melihat area sekitar 360 derajat. Musolahnya juga bersih, nyaman, dan juga hangat, nggak dingin seperti udara di luar. Setelah selesai sholat, ini saatnya kita untuk check-in masuk ke dalam tenda. Dan ini bakalan aku spill kondisi di dalam tenda atau fasilitas apa saja yang ada
di dalam tendanya. Ada 2 kasur ukuran single, 2 bantal, dan juga 2 guling. Di sini juga kita dapat amenities 2 pack, ada standing mirror, teko listrik, ada juga teh. Nanti kita dapat teh yang bisa kita minum atau kita seduh begitu kita masuk ke dalam tendanya. Ada air mineral 2, ada gelas, dan juga ada handuk 2, ada juga sajadah. Di tenda ini juga sudah ada petunjuk arah kiblatnya. Jadi teman-teman kalau yang mau sholat tidak usah jauh ke musola yang ada di depan atau di area kafenya, cukup di tenda saja karena di depan tenda sudah disediakan keran kalau misalkan kita untuk ambil wudhu. Glamping kali ini kita ditemani oleh teman kami, Tante Erma dan juga Om Rizky. Dan kita menyewa 2 glamping untuk tempat kami menginap malam ini. Dan ini aku bakalan naik ke atas, aku bakalan spill sedikit fasilitas apa aja yang ada di Batu Layang Glamping Ground ini. Selain tenda safari yang kami sewa untuk hari ini, ada juga tenda dengan tipe dome. Itu yang bulat-bulat itu tenda tipe dome, dan naik ke atas sedikit itu ada tipe kabin. Selain menginap, di sini juga ada akses untuk menuju ke Curug Kembar. Kebetulan aku nggak ke sana ya, jadi cuma Pak suami dan anak-anak saja yang ke Curug Kembarnya. Selain ada curug, juga ada sungainya yang bisa kita datangi. Itu adanya di atas, di dekat tipe kabin. Tapi aku juga nggak ke sana ya. Dan ternyata setelah aku turun dari atas tadi itu, aku masuk ke tendanya lagi, ini sudah dibereskan ya sama petugas dari glamping ini. Jadi lebih rapi lagi. Yang tadinya belum ada bed cover, itu sudah ada bed covernya. Terus kita juga kan sewa untuk extra bed. Extra bednya itu harganya 100.000, sudah free sarapan. Nanti sarapannya itu sendiri harganya 50.000. Dan ini adalah menu yang ada di Cafe Sanubari. Kalau misalkan teman-teman mau pesan atau kebetulan teman-teman nggak mau repot, maunya glampingan sambil santai-santai, teman-teman bisa memesan makanan dan juga minuman yang ada di kafe. Nanti bisa diantarkan oleh petugas kafenya ke dalam atau ke area glamping teman-teman. Dan untuk harga makanan dan minuman di kafe ini itu nggak terlalu mahal ya, masih affordable lah. Coba nih tolong bukain yuk. Glamping di sini tuh kita sudah dapat amenities ya, 2 pack kayak gini. Isinya itu ada shampoo, ini shampoo kecil kayak gini. Terus ada sabun, ada sikat gigi, terus ada pasta gigi. Kita dapat 2 pack. Ini tadi belum apa-apa, anak-anak sudah minta jajan kopi di Cafe Sanubarinya. Segini itu 25.000, 2 ini tuh jadinya harganya 55.000 termasuk PPN 10%. Siang menjelang sore aku akan membuat cemilan, yaitu aku mau goreng pisang. Ini tuh pisang tanduk, pisangnya itu manis banget, Masya Allah, cocok banget ya untuk cemilan di tengah suasana hujan. Ini tuh agak gerimis ya, terus suhunya juga dingin, makan yang hangat-hangat itu kayaknya pas banget. Dan ini anak-anak request untuk dibuatkan cuanki. Jadi aku dari rumah tuh bawa cuanki instan. Mereka katanya pingin makan yang kuah-kuah di tengah suhu yang lumayan sudah dingin ini ya. Itu sekira ada 20-19 derajat suhunya di sore itu. Untuk harga sewa di tenda tipe safari ini, karena aku menyewanya pada weekend Senin kemarin, jadi aku kena atau dapat harga 500.000 untuk 1 malam. Itu sudah dapat free 2 pack sarapan. Kalau misalkan teman-teman mau booking untuk weekend, itu aku agak lupa ya harganya berapa. Kemungkinan ada di 600 ribuan, sekitar segitu deh. Ada yang di loh, hati-hati pelan-pelan.
Untuk fasilitas tenda seperti yang kita dapatkan kali ini, harga 500.000 di weekend itu terasa nggak terlalu mahal ya. Karena memang fasilitas yang kita dapatkan di sini tuh begitu lengkap. Ada toilet walaupun sharing tapi toiletnya bersih. Petugasnya juga ramah-ramah, mereka itu helpful sekali. Siap membantu kalau misalkan kita ada kesusahan atau kita perlu bantuan mereka, mereka itu gercep banget ya. Malamnya kita berkumpul di dalam satu tenda. Kita mau our time. Kita mau bikin mie instan di sini. Sesuatu yang kayaknya mahal banget ya. Kalau nggak di sini tuh kita jarang punya kesempatan untuk bersantai seperti ini bersama. Nah, ini tadi setelah sorenya nak kecil request minta buatkan cuanki, sekarang giliran nak besar atau nak sulung yang bikin mie instan. Tadi tuh pas kita ramean bikin mie instan, dia itu nggak mau ya. Jadi dia nyusul untuk bikin mie instan belakangan. Tapi aku gak makan ulernya sih, adeknya tuh makan ada dibawain mahal tau bujana sekilo Iya, tuh emang mahal. 80.000 aku Ulet jati yang pada gelantungan ya. itu kalau musim kayak gitu tuh kalau berangkat kerja padahal nggak musim hujan pakai ini jas hujan. Takut dirempetin. Iya, orang kan di sana jati semua. Tuh kan gosong, nggak gosong sih. Cepet, maksudnya tadi lama bener. Bewokan kan, orang nggak bewok. Itu meja juga, ada Israel. video-video yang jalan sama dia. Motornya udah ganti belum? Yang motor gede kan gede masih. Udah uang orangnya kecil. Iya, ini sih ya emang kalau udah lihat gimana sih bisa ya mau gimana mau nggak dihilangin gimana? Kita kesini kan karena bukan rencananya sih. Yang kadang-kadang nggak direncanain malah jadi kan. Kalau ke Gunung Raung saya udah bikin dulu udah ya budget udah ada covid Dulu udah lama banget itu udah lama covid nggak jadi lagi ada jalan nggak di schedule ulang.
tadi. Enggak. Ya, kan baju kita kepake. Buat ke gunung lain ya kan. Terus buat ke keperluan lain tiba-tiba adalah apa ya, udah habis ya. Maksudnya saya pas lagi mau keberangkat itu kan anak baru satu. Anak baru satu, jadi ya pengeluaran jadi nggak terlalu gede gitu ya. Sedang anak berdua tambah. Terang. Nggak di itu juga tadi terang. Pakai itu tatakannya buat baju kan. Cuma itu nanti kalau kenyang. Yang tadi bulat-bulat tadi. Yang tempat baju. Oh. Ya. Kita masih terus menikmati kebersamaan kita malam ini di teras tenda sambil menikmati cemilan bakar-bakaran yang kita buat pada malam ini. Dan ini adalah kondisi ketika malam hari di area glampingnya. Penerangannya itu cukup, nggak ada horor-horornya, nggak ada spooky-spookinya. Suasananya itu syahdu banget ya, dingin, tapi dinginnya itu ya masih bisa kita nikmati. Terdengar suara jelas aliran air yang kebetulan ada di depan tenda kita. Dan hebatnya lagi di tempat ini tuh kita masih bisa melihat kunang-kunang yang terbang ke sana kemari. Ada cahaya-cahaya itu, Masya Allah. Kayaknya udah lama banget ya aku tuh nggak lihat kunang-kunang. Kadang kunang-kunang itu tertangkap oleh kamera aku lagi lewat depan kamera ketika aku mengambil gambar. Kita langsung ini Mbak Betty malah yang tahu-tahu udah sini aja ngikutin aja akhirnya udah tuh 150.000 dari jam 1 ya sampai jam berapa itu. Malam semakin larut, ada beberapa orang yang sudah memilih untuk istirahat lebih awal, dan juga teman kami sudah kembali ke dalam tenda mereka. Dan ini Nak Sulung dan juga Pak suami masih betah untuk menikmati suasana malam ini, termasuk aku ya, aku yang ambil video ini. Ini aku mau ke toilet, minta anterin ayahnya. Ini jam 4 subuh. Suhunya aku cek tadi ada di 19 derajat Celcius. Toiletnya ya. Toiletnya kondisi toiletnya pada malam hari itu terang ya, nggak ada horornya, nggak ada yang gimana-gimana. Kondisinya juga bersih semua. Ada 4 pintu toilet, yang satu itu toilet jongkok, yang 2 toilet duduk. Untuk toilet yang paling ujung itu sepertinya tidak terpakai ya, karena lampunya tidak nyala.
Dan ini kita sudah selesai ke toiletnya, kita akan kembali ke tenda. Beneran ya, suasana di sini tuh Masya Allah, tabarakallah, bener-bener ngangenin banget. Kayaknya tuh 1 malam kurang banget. Pengen balik lagi ke sini, entah insya Allah nanti kapan-kapan ya kita balik lagi ke sini. Kalau ada rezekinya, ada umur panjangnya, sehat-sehat badannya, insya Allah. Kalau kata Tante Erma, bisa nggak sih kita seminggu aja di sini? Karena tuh suasananya emang nenangin banget gitu loh. Kalau misalkan teman-teman butuh menyegarkan pikiran, butuh suasana yang bikin mood teman-teman tuh balik-balik baik lagi, tempat ini rekomendasi banget deh. The Batu Layang Glamping Ground yang ada di daerah Cisarua Puncak. Mau ada lagi orang. Begitu kita sampai tenda, tanggung ya, ini tuh udah jam 4. Kalau mau tidur juga kita mau nungguin subuh dulu. Dan kok lapar ya? Jadi kita lagi-lagi masak mie instan. Ini aku bikin 2, nanti aku bakal makan sama Pak suami. Dan ternyata anak kecil bangun, jadi dia ikutan makan juga. Suasana dingin gini itu yang paling enak dan yang paling pas emang makan yang berkuah-kuah. Salah satunya mie instan kayak gini. Sebenarnya kita tuh masih ada stok nasi dan juga lauk yang bisa kita makan, tapi kok kayaknya males ya. Ya udahlah kita bikin mie aja. Mungkin teman-teman notice ya, kok dari tadi makannya mie terus, mie instan terus. Sebenarnya sih yang tadi pertama itu bikin kita tuh nggak ikutan. Tadi cuma bikin 3 untuk 3 orang. Terus itu kan nak sulung dan aku tuh nggak ikutan. Jadi nak sulung itu bikin nyusul. Dan ini aku juga pingin, dan kebetulan kepinginnya itu timbulnya pas jam 4 subuh kayak gini. Jadi nggak yang satu orang tuh makan mie instan terus ya. Dan ini video keesokan paginya. Kita mau bikin goreng-gorengan untuk selingan sebelum nanti kita akan sarapan prasmanan di kafenya. Gorengan with a view ini judulnya. Kebetulan ini aku berkesempatan untuk naik lagi ke atas untuk melihat atau mengabadikan suasana di The Batu Layang Glamping Ground ketika pagi hari. Syahdu banget ya, Masya Allah. Itu sepanjang kita lihat tuh yang ada cuma hijau-hijau daun, hijau-hijau pohon. Ya Allah, Masya Allah. Kita udah ketinggalan. Yang lonjong udah pedes. Iya, yang pedes, yang lonjong. Yang pedes yang lonjong yang kotak, Mbak? Yang kotak. Yang kotak. Ayo nanti. Oh, yang kotak. Kami dapat free sarapan 2 packs dari input pembayaran tendanya dan ekstra 1 pack sarapan lagi karena kami menyewa 1 extra bed. Kalau misalkan teman-teman ingin nambah sarapan itu bisa
membeli dengan harga Rp50.000. Untuk harga Rp50.000 dapatnya kayak gini tuh udah murah banget ya. Dimana-mana tuh dapatnya sarapan itu kan nggak jauh-jauh dari nasi goreng atau mie goreng atau bubur mungkin ya. Tapi di sini tuh dapatnya enak banget. Dapatnya itu nasi bakar. Nasi bakarnya ada yang pedas dan juga ada yang nggak pedas. Nasi bakar ayam ya. Terus ada gorengannya, bakwan jagung, ada lalapan timun, ada sambal dan juga ada kerupuk. Untuk porsi sarapan ini sih udah cukup banget ya. Nasinya tuh banyak, enak dan juga ngenyangin. Selain ada nasi bakar, itu juga di sisi lain ada buahnya, ada semangka, ada buah pepaya potong dan juga ada es melon dan lemon tea. Nah, ini sarapan yang kita dapat ya, tuh komplit banget, ngenyangin, enak. Ada lalapan timun, ada kerupuk, ada bakwan jagung, nasi bakar ayam, dan ini adalah suasana pagi di Cafe Sanubari. Jadi kafenya itu terletak di depan, glamping kita ada di belakangnya. Dan tepat di depan kafe ini ada aliran air sungai kecil. Aduh, pokoknya enak banget deh suasananya, nyaman banget. Oh ya, kafenya ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam. Dan jam sarapan kita itu dari mulai jam 7 sampai dengan setengah 9 malam. Gitu. Oh, kok setengah 9 malam? Setengah 9 pagi maksud aku tuh. Jadi setelah kita sarapan semuanya kelar, kafe ini langsung buka. Dan ini aku mau ambil buah potongnya aja. Ceritanya mau sarapan sehat ya, makannya buah potong. Padahal tadi juga udah makan gorengan ya aku sebelum kesini. Pokoknya semua review dari awal sampai akhir kayak gini tuh aku bener-bener rekomendasiin deh buat teman-teman buat nyobain nginep di Glamping The Batu Layang yang ada di Cisarua Puncak Bogor. Tempatnya nggak bikin teman-teman nyesel deh kalau misalkan pilih liburan kemari. Kebetulan setelah sarapan aku tuh masih punya stok beberapa roti tawar di dalam tenda. Jadi aku mau bikin sandwich dulu untuk bekal kami di perjalanan ketika pulang nanti. Setelah membuat sandwich, kami harus segera beberes untuk check out jam 12 siang nanti dari glamping ini. Oke teman-teman semua, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video sederhana aku ini bisa sedikit memberi informasi atau inspirasi tempat glamping yang bisa teman-teman kunjungi untuk menghabiskan liburan bersama dengan keluarga. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau pengambilan gambar yang tidak maksimal di video aku ini. Dan jangan lupa kalau kita masuk ke dalam glamping dalam keadaan bersih, sebisa mungkin kita tinggalkan dalam keadaan bersih juga ya. Di akhir video aku ucapkan sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu channel aku untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.